Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kasus posisi penganiayaan terdakwa Rangkuti Siregar kepada korban Rika Budi Santoso. Kronologi kasus: Rangkuti Siregar bersama dua rekannya pada hari Senin tanggal 12 Oktober sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan mengunjungi Asrama Putra Universitas Padjah Samarinda dengan berboncengan 3 menggunakan sepeda motor ZR warna hitam dengan nomor KT 1176 BG. Mereka memilih jalur belakang Universitas Padjah Samarinda. Mereka diberhentikan polisi yang sedang bertugas menertibkan lalu lintas. Kemudian Bribka Budi yang bertugas meminta terdakwa Rangkuti Siregar dan kedua rekannya untuk turun dari sepeda yang meminta terdakwa Rangkuti Siregar menunjukkan kelengkapan surat saat berkendara. Terdakwa Rangkuti Siregar yang berniat melakukan percobaan kabur menggunakan sepeda miliknya dengan menghalangi, kemudian menarik kerah baju terdakwa Rangkuti Siregar dengan memukulkan helm KYT tipe Galaxy warna hitam miliknya mengenai kepala bagian kanan polisi. Terima kasih. Kepada penasihat hukum penuntut umum diharap memasuki ruang sidang. Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, harap menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan mematuhi tata tertib dalam persidangan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hakim anggota 1 siap? Siap. Hakim anggota 2 siap? Siap. Penuntut umum siap? Siap. Penasihat hukum siap? Siap. Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor registrasi perkara PDM strip 145/12/2020 atas nama terdakwa Rangkuti Siregar alias Regen Binto Budi Siregar pada hari Kamis 11 November 2020 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan terdakwa? Kami sudah siap, Yang Mulia. Kepada petugas persidangan dipersilakan menghadirkan terdakwa Saudara Rangkuti Siregar ke dalam ruang persidangan. Siap. Terima kasih. Selamat pagi saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara. Apakah saudara sudah siap? Ya, saya siap, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Ya, saya sehat, Yang Mulia. Saudara terdakwa, hari ini akan dimulai pemeriksaan terhadap perkara pidana saudara. Akan tetapi sebelumnya, Yang Mulia Hakim ingin mengetahui identitas saudara terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh Hakim anggota 1. Nama: Rangkuti Siregar alias Regen Binto Budi Siregar. Tempat tanggal lahir: Medan, 28 Februari 1999. Umur 22 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat: Jalan Raya Marta Dinata, nomor 5, RT 2 RW 3, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Lowajanan Ilir, Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur. Agama: Kristen Protestan. Pekerjaan: mahasiswa atau pelajar. Apakah semua identitas yang telah saya sebutkan di atas benar? Ya, benar, Yang Mulia. Baik, identitas terdakwa sudah sesuai. Apakah saudara sebelumnya pernah dihukum? Belum pernah, Yang Mulia. Apakah sebelum persidangan saudara sudah diperiksa oleh penyidik dari pihak kepolisian? Ya, saya sudah diperiksa. Saudara terdakwa, silakan maju. Apakah benar yang dilihat saudara? Ya, benar, Yang Mulia. Baik, silakan duduk kembali. Terhadap isi BAP ini, apakah ada yang saudara sangkal? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, di sini saudara terdakwa didakwakan oleh dengan tindak pidana penjara maksimal 5 tahun. Apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan? Ya, sudah, Yang Mulia. Menurut pasal 54 KUHP, saudara harus didampingi oleh kuasa hukum. Apakah pada hari ini saudara sudah didampingi oleh kuasa hukum? Ya, saya sudah didampingi penasihat hukum saya. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa? Sudah, Yang Mulia. Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa beserta surat izin beracara saudara. Saudara penuntut umum, silakan maju untuk memberikan surat kuasa beserta surat izin beracara penasihat hukum. Baik, dipersilakan duduk kembali.
Saudara terdakwa, guna memperlancar jalannya persidangan, Yang Mulia Hakim memerintahkan saudara untuk memberikan keterangan dengan jelas dan lengkap serta tidak berbelit-belit. Apakah saudara bersedia? Iya, saya bersedia, Yang Mulia. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM strip 145 garing SMR garing 12 garing 2020. Identitas terdakwa: nama Rangkuti Dimas Siregar alias Regar bin Teguh Pambudi Siregar. Tempat lahir Medan. Umur 22 tahun. Tanggal lahir 28 Februari 1999. Jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Raya Marta Dinata, nomor 5, RT 002, RW 003, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Lowajanan Ilir, Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur. Agama Kristen Protestan. Pekerjaan mahasiswa atau pelajar. Pendidikan SMA. Penahanan: terdakwa ditahan penyidik Rumah Tahanan Negara Polres Samarinda sejak tanggal 12 Oktober sampai dengan 22 Oktober 2020. Terdakwa ditahan penuntut umum Kejaksaan Negeri Samarinda sejak tanggal 23 Oktober hingga 13 November 2020. Dakwaan alternatif ke-1 bahwa perbuatan terdakwa diancam dan diatur sebagaimana pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua bahwa perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Samarinda, 23 Oktober 2020. Jaksa penuntut umum Azhara Dita Pratiwi SHMH, Diva Putri Izatun N SHMH, Dedi Krisanto SHMH. Cukup, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah sudah mengerti surat dakwaan yang dibacakan? Iya, saya sudah mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan nota keberatan? Iya, saya akan mengajukan nota keberatan. Namun semuanya saya serahkan ke penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Kami mengajukan nota keberatan, Yang Mulia. Kami sudah menyiapkan eksepsinya. Baik, karena terdakwa mengajukan nota keberatan dengan sesuai dengan pasal 156 ayat 1 KUHP, apakah penuntut umum sudah menerima salinannya? Belum, Yang Mulia. Baik, pada penasihat hukum, silakan serahkan salinannya kepada majelis hakim dan penuntut umum. Silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Keberatan uraian dakwaan bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa dituduh melakukan tindak pidana penganiayaan, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa didakwa melanggar pasal yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP atau pasal 361 ayat 1 KUHP. Keberatan terdapat atas dakwaan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B dan ayat 3 KUHP diatur surat dakwaan jaksa penuntut umum haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu antara lain: yang pertama, syarat formal, yang kedua syarat materi, dan yang ketiga surat dakwaan yang tidak mengandung ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B adalah bantah demi hukum. Berdasarkan sebagai fakta yang telah kami uraikan di atas, maka kami penasihat hukum terdakwa Rangkuti Dimas Siregar alias Regan bin Teguh Pambudi Siregar menyimpulkan bahwa nota pembelaan dan eksepsi penasihat hukum adalah permohonan berdasarkan fakta dan kebenaran, dan kami penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mengambil putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Rangkuti Dimas Siregar alias Regan bin Teguh Pambudi Siregar batal demi hukum. Yang ketiga, mengeluarkan terdakwa dari tahanan sejak putusan ini diucapkan. Dan yang terakhir, membebankan biaya perkara pada negara, atau jika majelis hakim berpendapat lagi menguasai putusan seadil-adilnya. Demikian nota keberatan ini kami bacakan dan diserahkan kepada majelis hakim sidang terbuka untuk umum pada hari ini 11 November 2020 di Pengadilan Negeri Samarinda. Penasihat hukum terdakwa Badiat Vanessa SHMH dan Widianto SHMH. Sekian dan terima kasih. Baik, pada penuntut umum, apakah ada tanggapan berdasarkan eksepsi yang telah dibacakan? Ada, Yang Mulia. Kami mengajukan tanggapan atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum, namun kami meminta untuk mempersiapkannya, Yang Mulia. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 7 hari, Yang Mulia. Setelah majelis hakim bermusyawarah, maka majelis hakim akan memberikan waktu selama 7 hari, yaitu pada hari Rabu 18 November 2020 dengan agenda pembacaan tanggapan eksepsi oleh penuntut umum dan penuntut umum mohon hadirkan terdakwa dalam agenda selanjutnya. Dengan ini sidang ditutup.
Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara PDM strip 145/12/2020 atas nama terdakwa Ramputi Dimas Siregar pada hari ini Rabu 18 November 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan terdakwa? Kami sudah siap Yang Mulia. Kepada petugas persidangan dimohon untuk menghadirkan terdakwa Ramputi Dimas Siregar ke dalam persidangan. Terima kasih. Selamat pagi saudara terdakwa. Seperti yang diagendakan sebelumnya, hari ini adalah pembacaan tanggapan oleh penuntut umum. Kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan tanggapannya? Siap Yang Mulia. Apakah penasihat hukum sudah menerima salinannya? Belum, Yang Mulia. Baik, kepada penuntut umum, serahkan salinan eksepsinya kepada majelis dan kepada penasihat hukum. Silakan dibacakan. Siap Yang Mulia. Tanggapan jaksa penuntut umum atas nota keberatan untuk asepsi penasihat hukum terdakwa Ramputi Dimas Siregar dengan nomor rek PRG PDM 145/12/2020. Majelis Hakim yang terhormat, para hadirin dan saudara penasihat hukum yang kami hormati, bahwa sebelum kami menanggapi nota keberatan untuk asepsi saudara penasihat hukum terdakwa Ramputi Dimas Siregar, terlebih dahulu kami akan menguraikan nota keberatan untuk penasihat hukum dalam asepsinya. Antara lain adalah yang pertama, tentang surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan, bahwa saudara penasihat hukum dalam nota keberatannya menguraikan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat. Dalam hal ini juga kami tidak sependapat, di mana dalam pasal 143 ayat 1 KUHP ditegaskan penuntut umum melimpahkan perkara tersebut disertai surat dakwaan. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: pertama, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Kedua, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Berdasarkan uraian dan keberatan kami tersebut di atas, maka selanjutnya dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil putusan selah yang berbunyi sebagai berikut. Pertama, menolak seluruhnya nota keberatan untuk asepsi penasihat hukum terdakwa Ramputi Dimas Siregar tersebut, dan yang kedua melanjutkan pemeriksaan persidangan dengan melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi dan terdakwa. Demikian tanggapan ini kami majukan. Semoga majelis hakim terhormat sependapat dengan kami. Samarinda, 15 November 2020, jaksa penuntut umum Nurhadita Pratiwi SHMH, Diva Putri Izzatun SHMH, dan Dedi Kristanto SHMH. Sekian Yang Mulia. Baik, setelah majelis hakim mendengar keberatan dari penasihat hukum dan tanggapan dari penuntut umum, maka majelis hakim akan membacakan putusan. Putusan untuk melanjutkan atau memberhentikan persidangan sebagaimana yang diatur pada pasal 156 ayat 1 KUHP, dan majelis hakim akan melakukan musyawarah persidangan. Untuk membuat putusan selah, sidang diskors selama 1 kali 1 jam. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, skors dicabut. Majelis hakim akan membacakan hasil dari putusan selah. Putusan selah nomor 29/PID/PN SML. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama Ramputi Dimas Siregar bin Togu Pambudi Siregar, tempat tanggal lahir Medan 28 Februari 1999, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Marta Dinata, nomor 5, RT 2, RW 3, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loajaran Ilir, Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur. Agama Kristen, pekerjaan mahasiswa atau pelajar. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum dinyatakan diterima, maka pemeriksaan terhadap terdakwa Ramputi Siregar dinyatakan dilanjutkan dengan acuan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi PDM strip 145/SMR/12/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, dan memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk memanggil saksi-saksi yang akan didengar keterangannya pada hari persidangan yang akan datang, dan menunda putusan tentang biaya perkara sampai dengan putusan akhir.
mengingat dan memperhatikan pasal 143 ayat 2 KUHP, pasal 1561 ayat 1 KUHP, dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili, menolak keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi PDM Strip 145-SMR-12-2020 tertanggal 23 Oktober 2020 atas nama Rangkuti Dimas Siregar memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memanggil saksi-saksi yang akan didengar keterangannya pada hari sidang yang selanjutnya. Menetapkan tentang biaya perkara akan diperhitungkan sampai dengan putusan akhir. Demikian, nota keberatan dari penasihat hukum tidak diterima. Maka agenda selanjutnya adalah pembuktian oleh penuntut umum. Apakah penuntut umum akan mengajukan saksi-saksi atau ahli beserta alat bukti lainnya dalam persidangan? Iya, Mulia, kami mau 7 hari untuk mempersiapkan saksi-saksi dan alat bukti lainnya. Bagaimana penasihat hukum? Kami menerimanya yang mulia. Dalam waktu 7 hari tersebut kami juga akan menyiapkan alat bukti kami. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada penuntut umum dan penasihat hukum untuk mempersiapkan saksi dan ahlinya, kepada penasihat hukum diharapkan menghadirkan saksinya juga di dalam sidang berikutnya. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan hari ini pada tanggal berapa, Panitra? Pada hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020, Mulia. Apakah merupakan hari libur atau hari besar, Panitra? Tidak, Yang Mulia. Apakah bertepatan dengan persidangan lain? Juga tidak, Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda dan dilanjutkan hari Rabu 25 November 2020. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum untuk hadir sesuai dengan jadwal persidangan tanpa harus dipanggil secara resmi. Sidang hari ini ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara PDM Strip 145-SMR-12-2020 atas nama terdakwa Rangkuti Dimas Siregar pada hari ini Rabu 25 November 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan terdakwa? Kami sudah siap, Yang Mulia. Pada petugas persidangan dipersilakan menghadirkan terdakwa Saudara Rangkuti Dimas Siregar ke dalam ruang persidangan. Saudara terdakwa, hari ini saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara. Apakah saudara sudah siap? Ya, saya sudah siap, Yang Mulia. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan alat bukti yang diajukan penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Kami sudah siap, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan 2 orang saksi, 1 orang ahli, dan beberapa barang serta alat bukti. Saudara terdakwa silakan menempatkan diri di samping penasihat hukum. Baik, Yang Mulia. Saudara penuntut umum silakan menghadirkan saksinya. Baik, Yang Mulia. Kepada petugas persidangan dipersilakan menghadirkan saksi Bagus Haryanto ke dalam ruang persidangan. Selamat pagi saudara saksi. Silakan maju untuk menunjukkan identitas Anda. Silakan duduk kembali. Hari ini saudara akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Rangkuti Dimas Siregar. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, Yang Mulia Hakim ingin mengetahui identitas saudara yang akan dibacakan oleh Hakim anggota 1. Nama, Bagus Haryanto, tempat tanggal lahir, Jawa Tengah 10 November 1982, umur 38 tahun, tempat tinggal Jalan Silar nomor 9, RT 2 RW 3, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur. Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan kepolisian Republik Indonesia. Apakah semua identitas yang telah saya sebutkan di atas benar? Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama saudara. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia yang mulia. Baik, kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri. Silakan. Saudara saksi silakan berdiri. Tirukan lafaz sumpah yang saya ucapkan. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji dan bersumpah saya berjanji dan bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya, bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya, sesuai dengan apa yang saya lihat, sesuai dengan apa yang saya lihat, dengar, dengar, dan alami sendiri. dan alami sendiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara saksi telah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar, dan alami sendiri. Dan saudara dilarang untuk memberikan keterangan palsu karena dapat diancam dengan sanksi pidana. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Iya yang mulia. Apakah saudara dapat mengikuti persidangan? Dapat yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengenal penuntut umum, penasihat hukum, ataupun majelis hakim? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengerti alasan mengapa dipanggil dalam persidangan? Iya yang mulia. Di sini saya dipanggil sebagai saksi atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada korban Bribka Budi Santoso. Hakim anggota ada pertanyaan?
Tidak Tidak ada yang mulia. Penuntut umum ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Baik yang mulia, terima kasih. Selamat pagi, saksi bagus. Mengapa Anda memberhentikan terdakwa yang sedang mengendarai motor? Saya waktu itu sedang melakukan tugas pemeriksaan kelengkapan kepada para pengendara. Kemudian saya bersama korban memberhentikan terdakwa dikarenakan terdakwa berboncengan 3 bersama 2 temannya. Baik, apakah Anda melihat sendiri kejadian tersebut? Iya, saya melihat kejadian tersebut bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 pada sekitar pukul 8 pagi saya bersama korban sedang bertugas di sekitar wilayah kampus Universitas Putra Samarinda. Kemudian saya melihat terdakwa melakukan penyerangan dengan memukulkan helm sebanyak 2 kali kepada korban sampai terjatuh dan tidak sadarkan diri. Baik, bagaimana korban keadaannya saat itu sebelum Anda melaporkan kejadian ini? Pada saat itu saya melihat luka lebam di bagian kepala dan keadaan korban tidak sadarkan diri. Baik, terima kasih saksi bagus. Cukup yang mulia. Kepada saudara penasihat hukum apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat pagi yang saksi. Apa yang Anda lakukan saat Anda melihat kronologi pemukulan tersebut? Pada saat itu kejadiannya sangat cepat sekali dan di luar dugaan. Saya spontan ingin menangkap korban. Maksudnya saya spontan ingin menangkap terdakwa. Kemudian terdakwa mengancam saya dengan melemparkan sebuah batu. Tetapi polisi rekan saya yang lain yang mengetahui langsung menangkap terdakwa dari belakang. Mengapa Anda membawa korban ke rumah sakit Dirgahayu yang jauh jaraknya? Pada saat itu Anda bisa membawanya ke klinik terdekat. Karena saya melihat luka keras di bagian kepala, maka dari itu saya berinisiatif untuk membawa korban ke rumah sakit Dirgahayu Samarinda, dan di sana juga peralatannya lebih profesional. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan membawa ke rumah sakit? Kurang lebih 10 menit. Apakah korban sempat sadar setelah terjadi pemukulan sampai perjalanan menuju rumah sakit? Bahwa korban tidak sadarkan diri. Bagaimana kondisi korban sebelum melakukan penugasan? Apakah kondisi korban dalam keadaan sehat atau tidak? Bahwa korban dalam kondisi sehat. Apakah Anda mengetahui kalau korban mempunyai riwayat penyakit latah? Tidak. Baik, cukup ya, mulia. Kepada saudara saksi, apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan? Iya, yang mulia. Di sini intinya saya ingin terdakwa dihukum sesuai hukum yang berlaku. Karena akibat tindakan terdakwa, korban mengalami kelaparan di bagian kepala dan sampai saat ini dalam kondisi kritis. Baiklah, terima kasih untuk sementara keterangan Anda dianggap cukup. Namun apabila dalam persidangan ini masih membutuhkan keterangan Anda, apakah Anda bersedia untuk datang kembali dalam persidangan? Bersedia yang mulia. Baiklah, pada saudara saksi silakan mengambil kartu identitas Anda di panitera, dan selanjutnya Anda diperintahkan untuk duduk di kursi yang telah disediakan, dan Anda dilarang untuk berbincang dengan saksi lainnya tanpa izin yang mulia hakim. Apakah Anda mengerti? Mengerti yang mulia. Terima kasih. Selamat pagi saudara saksi. Silakan maju untuk menunjukkan identitas Anda. Hari ini saudara akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Rangkuti Siregar. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, yang mulia hakim ingin mengetahui identitas saudara yang akan dibacakan oleh hakim anggota 1. Nama, Zuhadri Aceng, tempat tanggal lahir Mojokerto 13 Oktober 1998. Umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia. Alamat, Jalan Landon nomor 2 RT 4 RW 2 Kelurahan Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa atau pelajar. Apakah semua identitas yang telah saya sebutkan di atas benar? Benar yang mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri. Silakan. Saudara saksi silakan berdiri. Tirukan lafaz sumpah yang saya ucapkan. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji dan bersumpah saya berjanji dan bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya, bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang saya lihat, sesuai dengan apa yang saya lihat, dengar, dengar, dan alami sendiri. dan alami sendiri. Terima kasih, silakan duduk kembali.
Karena saksi telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar, dan alami sendiri. Dan saudara dilarang untuk memberikan keterangan yang palsu karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa yang mulia. Apakah saudara dapat mengikuti persidangan ini? Bisa yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengenal penuntut umum, penasihat hukum ataupun majelis hakim? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengerti alasan mengapa dipanggil dalam persidangan? Iya yang mulia. Saya dipanggil sebagai saksi atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim anggota ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Penuntut umum apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat pagi saksi Zua. Tadi Anda menyampaikan bahwasanya Anda tidak mengenal terdakwa. Maka bagaimana Anda mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa? Saat itu saya sedang berjalan pulang menuju ke kos saya, dan secara tidak sengaja saya melihat langsung kejadian tersebut. Kepada saksi Zua, jelaskan secara spesifik kejadian kronologi tersebut. Ya, pagi itu saya sedang mencari sarapan di warung nasi Jawa yang terletak 50 meter dari kos saya. Kemudian saat di perjalanan pulang, saya bertemu beberapa polisi yang sedang melakukan razia kendaraan bermotor. Saya berinisiatif untuk merekamnya dan memberitahukan kepada teman-teman saya agar berhati-hati dan melengkapi surat-surat kendaraan mereka. Saat hendak pergi ataupun saya berada di sana sekitar 10 menit dan secara tidak sengaja merekam kejadian tersebut. Hingga salah satu polisi menghampiri saya kemudian menyuruh saya mematikan video tersebut dan menjauh karena saat itu terdakwa melakukan akan mengancam melempar batu. Keberatan yang mulia, bahwa pernyataan yang diberikan oleh saksi Zua sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Keberatan ditolak. Dipersilakan untuk melanjutkan. Baik yang mulia, saudara saksi, tadi Anda mengatakan bahwa Anda melihat dengan jelas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa. Lalu di bagian mana korban terkena pukulan yang dilakukan oleh terdakwa? Terdakwa melakukan pemukulan di kepala korban dan pemukulan tersebut dilakukan kurang lebih sebanyak 3 kali. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda memiliki rekaman video yang dilakukan oleh terdakwa. Apakah Anda masih menyimpannya? Ya, saya masih menyimpan video tersebut. Dimohon kepada yang mulia, apakah saya bisa memutar video tersebut sehingga hadirin bisa melihat kejadian tersebut? Permohonan diterima. Yang mulia, kami akan menyerahkan rekaman video dari saksi Zua sebagai alat bukti kami. Keberatan yang mulia, bahwa rekaman video tersebut tidaklah jelas dan alat bukti tersebut bisa dinyatakan lemah. Keberatan ditolak karena hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan hukum. Kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan lagi untuk saksi Zua? Cukup yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat pagi saksi Zua. Sebelumnya saksi mengatakan bahwa saksi dekat dengan kejadian perkara, tempat kejadian perkara. Bisakah saksi juga menjelaskan secara jelas seberapa dekat dengan tempat tersebut? Saat itu saya cukup dekat, kira-kira 15 meter dari titik kejadian. Seperti yang telah kita ketahui bahwa rekaman tersebut diambil dari satu sudut saja dan dalam jarak sejauh 15 meter akan menyebabkan ketidakjelasan dalam video, dan seakan-akan dalam video tersebut terdakwa melakukan tindakan pemukulan secara berulang kali. Padahal menurut pengamatan kami bahwa terdakwa itu, gerakan terdakwa tersebut yaitu adalah refleks atau gerakan karena tarikan oleh si korban. Keberatan yang mulia, kami menolak adanya klaim dari penasihat hukum, misalnya bantahannya, reduksinya pisau pun tidak mengurangi kejelasan terdakwa bahwa itu merupakan pemukulan. Memang dari kualitas gambarnya tidak terlalu bagus, namun dari gestur yang dilakukan oleh terdakwa itu jelas adalah pemukulan. Mohon maaf yang mulia, bahwa penuntut umum, saya tidak meminta pendapat dari penuntut umum. Ini adalah waktu saya untuk bertanya kepada saksi Zua. Penuntut umum dan penasihat hukum dimohon tertib. Silakan lanjutkan penasihat hukum. Cukup yang mulia. Saudara saksi, apakah masih ada keterangan yang akan diajukan? Cukup yang mulia. Baiklah, terima kasih saudara saksi. Untuk sementara keterangan Anda dianggap cukup. Namun apabila dalam persidangan ini masih membutuhkan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk hadir kembali? Bersedia yang mulia. Baik, pada saudara saksi, silakan mengambil kartu identitas Anda di Panitra dan selanjutnya Anda diperintahkan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Dan kemudian saudara dilarang untuk berbincang dengan saksi lain tanpa izin yang mulia hakim. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Ahmad Fani dan Aulia SPFM
Selaku ahli dari penuntut umum masuk ke dalam persidangan. Terima kasih. Selamat siang saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Rahmatuti Siregar. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan maju untuk menyerahkan identitas Anda. Silakan duduk kembali. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka yang mulia hakim ingin mengetahui identitas saudara yang akan dibacakan oleh hakim anggota 1. Nama, Ahmad Fani Wildan Aulia SPFM. Tempat tanggal lahir, Blitar 10 Mei 1980. Umur 40 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Warga negaraan Indonesia. Alamat, Jalan Pemuda nomor 17 RT 5 RW 3 Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda, Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur. Agama Islam. Pekerjaan dokter forensik. Apakah semua identitas yang telah saya sebutkan di atas benar? Benar yang mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri. Silakan. Saudara ahli, silakan berdiri. Tirukan lafaz sumpah yang saya ucapkan. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji dan bersumpah saya berjanji dan bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya, bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang saya lihat, sesuai dengan apa yang saya lihat, dengar, dengar, dan alami sendiri. dan alami sendiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara saksi telah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar, dan alami sendiri. Dan saudara dilarang untuk memberikan keterangan palsu karena dapat diancam dengan sanksi pidana. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Dapat yang mulia. Apakah saudara dapat mengikuti persidangan? Dapat yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengenal penuntut umum, penasihat hukum, ataupun majelis hakim? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengerti alasan mengapa dipanggil dalam persidangan? Mengerti yang mulia. Saya diminta untuk sebagai ahli forensik dalam persidangan kali ini. Kepada Dr. Fani, silakan dijelaskan bagaimana hasil pemeriksaan visum yang Anda lakukan kepada korban dan kepada penuntut umum untuk menyerahkan salinan surat visum. Baik, surat visum nomor 34/SK 2/113/1/67/20 tanggal 12 Oktober 2020 atas nama korban Dikta Budi Santoso yang dibuat dan ditandatangani oleh saya sendiri, yang pada intinya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan dokter forensik diketahui berdasarkan hasil tes korban mengalami gatal otak yang mengakibatkan kondisi korban kritis sampai dengan saat ini. Korban juga memiliki riwayat gatal otak dan terdapat luka lebam dan luka gores pada kepala bagian kanan bawah. Sekian yang mulia. Kepada hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat pagi Dr. Fani. Bagaimana keadaan korban pada waktu kejadian hingga saat ini? Pada waktu kejadian korban tidak sadarkan diri dan sampai sekarang masih tidak sadarkan diri akibat indikasi gagal otak. Baik, bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa korban menderita gagal otak? Dapat dilihat dari pemeriksaan TGS yang rendah, itu membuktikan bahwa penyakit yang diderita korban saat ini yaitu gagal otak. Apakah benar penyebab utama dari korban saat ini meninggal otak hingga sekarang sedang dan kritis itu dikarenakan adanya pukulan benda tumpul dengan keras di bagian kepala korban? Dilihat dari luka dan pemeriksaan TGS yang saya jelaskan tadi, gagal otak yang dialami korban memang akibat dari pukulan benda keras. Cukup yang mulia. Kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Dr. Fani. Selamat pagi. Anda tadi menjelaskan bahwasanya korban memiliki riwayat gagal otak sebelumnya. Apakah riwayat penyakit korban tersebut memiliki pengaruh lebih terhadap keadaan korban sehingga korban dalam keadaan kritis sekarang? Baik, sebelumnya saya mau mengklarifikasi bahwa ada pihak keluarga dari korban yang menyerahkan surat visum nomor 31/SK dari 1/117 pada tanggal 29 Desember 2018 atas nama Dikta Budi Santoso yang dibuat oleh
Sutioso MPH. Dalam surat tersebut menerangkan bahwa korban Bribka Budi Santoso pernah mengalami riwayat gatal otak dengan skor yang tidak terlalu rendah. Artinya dalam jangka waktu 2 tahun hingga saat ini penyakit korban yang diderita 2 tahun lalu bisa sembuh. Apakah ada salinan mengenai hal tersebut, saudara penuntut umum? Ada yang mulia. Kepada penuntut umum bisa menyerahkan salinan surat visum riwayat penyakit korban. Apakah Anda yakin luka yang berada di tempat yang berbeda tersebut merupakan semua hasil dari pukulan terdakwa? Bisa saja luka yang ada di bagian berbeda tersebut mungkin ketika korban jatuh. Memang luka di bagian yang berbeda memiliki beberapa kemungkinan, namun dilihat dari kejadian yang lalu, saya cek filenya dulu. Nah, ini berdasarkan sudut, dimensi, dan posisi luka serta ketinggian luka dari tumit menunjukkan hasil bahwa luka yang dialami Bribka Budi Santoso itu dikarenakan pukulan benda tumpul. Jikalaupun luka itu terjatuh, harusnya ada luka lecet yang panjang dan ada bekas zat-zat yang menempel pada kepala, bagian kepala korban. Namun dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan zat yang menempel atau melekat pada bagian kepala belakang korban. Bukankah itu bisa terjadi jika tempat jatuh korban tidak terdapat pasir sehingga tidak ada sejenis kotoran yang menempel di luka korban? Interupsi yang mulia. Tidak ada kemungkinan kalau luka yang ada di tempat yang berbeda tersebut dikarenakan jatuh karena menurut keterangan saksi bagus, korban terjatuh di bagian belakang dan berdasarkan pemeriksaan dilakukan oleh ahli, tidak ada luka atau cedera pada tubuh bagian belakang. Jadi pernyataan dari penasihat hukum tidak ada korelasinya dengan penyebab lukanya korban. Mohon maaf kepada penuntut umum, bukan masalah pertanyaan yang ada korelasinya atau tidak. Permasalahan medis memang harus diperhatikan dan dipertanyakan secara detail karena terkadang memang ada hal yang sudah dipahami dalam dunia medis. Bukannya hal mengenai posisi jatuh korban dalam penyebab luka tadi sudah dijelaskan secara terperinci. Apakah dari Anda yang justru tidak memperhatikan sejauh ini secara detail? Saudara penuntut umum dan penasihat hukum harap tertib, ini sudah berada di luar konteks pembahasan. Baik, saksi Fani silakan dilanjutkan. Seperti yang telah saya jelaskan bahwa korban mengalami luka benturan dari benda tumpul dan memang ada luka-luka di bagian kepala belakang, tapi itu bukan menjadi penyebab kritisnya si korban. Baik, berarti saksi ahli tidak membantah adanya benturan lain. Maka dengan demikian cukup pertanyaan dari kami ya. Apakah masih ada yang ingin disampaikan kepada penuntut umum dan penasihat hukum? Tidak cukup yang mulia. Saudara saksi, apakah masih ada keterangan lain yang akan Anda sampaikan? Di sini saya bertindak selaku saksi ahli dengan berpedoman pada bidang keilmuan saya, dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sama di pengadilan. Baik, terima kasih. Untuk sementara keterangan Anda dianggap cukup, namun apabila dalam persidangan ini masih membutuhkan keterangan Anda, apakah Anda bersedia untuk dipanggil kembali? Bersedia yang mulia. Baiklah, pada saudara saksi silakan mengambil kartu identitas Anda di panitera dan selanjutnya Anda diperintahkan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Saudara dilarang untuk berbincang dengan saksi lain tanpa izin majelis hakim. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Dipersilakan. Karena dari penuntut umum sudah tidak ada saksi lagi yang akan dihadirkan, maka persidangan kali ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari penasihat hukum. Apakah penasihat hukum sudah siap dengan saksinya? Kami siap yang mulia. Berapa saksi yang akan diajukan? Kami akan menghadirkan 2 saksi dan juga 1 saksi ahli yang mulia. Dipersilakan. Baik, dimohon kepada petugas kejaksaan untuk menghadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Terima kasih. Selamat pagi saudara saksi. Selamat pagi yang mulia. Silakan maju untuk menunjukkan identitas Anda. Hari ini saudara akan diperiksa tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Rangkuti Siregar. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, yang mulia hakim ingin mengetahui identitas saudara yang akan dibacakan oleh hakim anggota 2. Baik, nama Chandra Raswadi, tempat tanggal lahir Samarinda 7 Desember 1998, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat Jalan Hamengkubuwono nomor 15 RT 4 RW 3, Kelurahan Karangkumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur, agama Islam, pekerjaan mahasiswa atau pelajar. Apakah benar saudara saksi? Benar yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri. Saudara saksi silakan berdiri. Tirukan lafal sumpah yang saya ucapkan.
Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji dan bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang saya lihat, dengar dan alami sendiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Maka saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar, dan alami sendiri. Dan saudara dilarang untuk memberikan keterangan palsu karena dapat diancam dengan sanksi pidana. Apakah mengerti? Mengerti Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Ya Yang Mulia. Apakah saudara dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Ya Yang Mulia. Apakah saudara dapat mengikuti persidangan? Ya Yang Mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Terdakwa merupakan teman kuliah saya Yang Mulia. Apakah saudara mengenal penuntut umum, penasihat hukum, ataupun majelis hakim? Tidak Yang Mulia. Apakah saudara mengerti alasan mengapa dipanggil dalam persidangan ini? Saya mengerti Yang Mulia. Saya diminta oleh penasihat hukum untuk hadir dalam persidangan ini guna untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh teman saya dan Putri Mas Reza. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Yang Mulia. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kepada saksi Chandra, tadi Anda menyampaikan bahwasanya Anda merupakan rekan kuliah terdakwa. Apakah Anda bisa menjelaskan kronologi kejadian tersebut? Bisa Bu. Jadi pada saat hari kejadian, saya, terdakwa dan satu orang teman saya lagi yang bernama Yutsu ingin pergi ke asrama Putra kampus Universitas Raja Muda Samarinda dengan menggunakan motor dari terdakwa. Sampai ke sana, kami melihat ada segerombolan polisi sedang berjaga. Jadi kami berinisiatif untuk melewati jalur belakang. Di sana kami bertemu dengan korban dan dijegat oleh korban karena kami tidak mengenakan helm dan berboncengan tiga. Selang beberapa menit setelah diperiksa, saksi berniat untuk melarikan diri karena saksi melihat ada beberapa pelanggar lain yang lolos dari pemeriksaan tersebut. Namun pada saat itu korban menjegatnya dengan menarik kerah baju dari terdakwa. Begitu. Dan kan saya tahu terdakwa mempunyai gejala latah yang mana terdakwa tidak diperbolehkan untuk dikagetkan karena saat dikagetkan terdakwa akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Jadi pada saat itu terdakwa memukulkan helm yang dipegangnya kepada korban sehingga korban tidak sadarkan diri. Melihat kejadian tersebut, saya beserta teman saya Yusuf melarikan diri karena takut terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Saudara Chandra, tadi Anda sempat mengatakan bahwa korban menarik kerah baju terdakwa. Lantas apa yang sebelumnya dilakukan oleh terdakwa sehingga akhirnya korban menarik kerah baju terdakwa? Seperti yang saya terangkan tadi, terdakwa berniat untuk melarikan diri namun dijegat oleh korban dengan menarik kerah baju dari terdakwa. Apakah sebelum kejadian ini saat latah yang diderita korban kamu terdapat korban lain? Setahu saya tidak ada. Ini merupakan yang pertama kalinya. Cukup Yang Mulia. Kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selamat siang saksi. Selamat siang Pak. Apakah benar Anda adalah rekan dari terdakwa? Benar Pak. Dari kronologi yang Anda jelaskan tadi, berapa kali terjadi pemukulan? Setahu saya hanya satu kali pemukulan. Keberatan Yang Mulia, bahwasanya dari keterangan saksi Zua serta adanya surat visum yang ditemukan adanya luka beda tempat yang menunjukkan adanya pukulan berulang dari terdakwa. Mohon maaf Yang Mulia, bahwa sekali lagi penuntut umum tidak menghargai apa yang disampaikan oleh saksi kami. Cukup penuntut umum, saksi dipersilakan melanjutkan keterangannya. Terima kasih Yang Mulia, saya rasa penjelasan saya sudah cukup jelas. Apakah Anda yakin dengan keterangan yang Anda berikan? Sangat yakin Pak. Baik Yang Mulia, dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa keterangan saksi Chandra sangat jelas dan nyata serta dapat menjadi pertimbangan oleh majelis hakim di persidangan kali ini. Saudara saksi, apakah masih ada keterangan yang akan disampaikan? Tidak ada Yang Mulia, saya hanya berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan gejala latah yang dialami oleh terdakwa. Tidak keadilan yang seadil-adilnya kepada kedua belah pihak. Baiklah, terima kasih saudara saksi. Untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Namun apabila dalam persidangan ini masih membutuhkan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali? Bersedia Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara saksi silakan maju untuk mengambil identitas saudara di panitera, dan selanjutnya Anda diperintahkan untuk duduk di kursi yang telah disediakan dan saudara dilarang untuk berbincang dengan saksi lain. Apakah saudara mengerti? Mengerti ya Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah masih ada saksi yang akan diajukan? Ada Yang Mulia. Dipersilakan menghadirkan saksi selanjutnya. Baik Yang Mulia, kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Arya Yutsu ke dalam ruang persidangan. Terima kasih. Selamat pagi saudara saksi. Silakan maju untuk menunjukkan identitas Anda. Silakan duduk kembali. Hari ini saudara akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Rangkuti Siregar. Apakah saudara bersedia? Oh, saya bersedia Yang Mulia. Sebelum memberikan keterangan, Yang Mulia Hakim ingin mengetahui identitas saudara yang akan dibacakan oleh Hakim anggota 2. Baik,
Nama Arya Yunusu, tempat tanggal lahir Mamasa 17 Agustus 1999, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, alamat Jalan Patimura nomor 19 RT 6 RW 1, Kelurahan Arale Timur, Kecamatan Guntul Malangka, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Agama Kristen, pekerjaan mahasiswa atau pelajar. Apakah benar saudara saksi? Benar yang mulia. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia yang mulia. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri, silakan. Saudara saksi. Saudara saksi telah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar, dan alami sendiri. Dan saudara dilarang untuk memberikan keterangan palsu karena dapat diancam dengan sanksi pidana. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Iya yang mulia. Apakah saudara dapat mengikuti persidangan ini? Dapat yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Iya yang mulia. Apakah saudara mengenal penuntut umum, penasihat hukum, atau majelis hakim? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengerti alasan mengapa dipanggil dalam persidangan? Iya yang mulia. Baik, hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saksi Arya, tadi Anda menyebutkan bahwa Anda tidak mengetahui di dalam kejadian. Atas bagaimana Anda mengetahui kronologi kejadian tersebut? Saya memang tidak mengetahui detail kejadian karena saya sedang menggunakan handphone saya. Namun pada saat pemukulan yang terdakwa lakukan, saya mendengar teriakan dari beberapa anggota kepolisian yang lain. Kepada saksi Arya, Anda merupakan teman dari terdakwa. Mengapa Anda pada saat kejadian tidak dapat mencegah terdakwa untuk tidak melakukan pemukulan tersebut? Sebab Anda mengetahui bahwa terdakwa memiliki gangguan latar seperti yang Anda sebutkan. Pada saat itu saya tidak dapat mencegah pemukulan tersebut dikarenakan saya sedang menggunakan handphone saya untuk memberitahukan akan kendala saya saat ini karena adanya penilangan, dan saya tidak mengetahui dan tidak menyangka tes lata yang diceritanya dapat membuat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban. Bagaimana biasanya latah yang diderita korban dapat kambuh? Ataukah korban akan kambuh latahnya apabila ada suatu hal yang mengejutkannya? Iya, biasanya korban akan melakukan tindakan yang spontan apabila ada sesuatu yang mengagetkannya. Namun kepada saksi, apakah benar selama ini latah yang diderita terdakwa dapat melakukan tindakan-tindakan yang melukai orang lain? Seperti yang dilakukan oleh korban Bribka Budi? Tidak pernah. Katanya korban selama ini tidak pernah melukai orang lain. Dengan demikian, pemukulan dilakukan oleh terdakwa bukan karena adanya reaksi latah yang dimiliki oleh korban. Sekian yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada saudara saksi, apakah Anda mengetahui kalau saudara terdakwa itu melarikan diri? Tidak, karena saya saat itu disuruh sama terdakwa untuk menghubungi teman-teman yang lain agar meninggalkan kami dan lanjut ke titik aksi atau demo. Sehingga saat itu saya tidak terlalu memperhatikan kejadian sekitar. Apakah Anda mendengar ucapan-ucapan dari rekan Anda saat sebelum kejadian pemukulan? Saat kejadian pemukulan saya mendengar kalau saudara terdakwa akan memindahkan dulu sepeda motornya. Selebihnya saya tidak terlalu dengar. Baik saksi, apakah saudara mengetahui kalau terdakwa memiliki gangguan latah? Iya, saya mengetahui. Setahu apa Anda terhadap gangguan yang ada diderita terdakwa? Setahu saya ketika kumpul-kumpul sama teman-teman, lalu ada yang jahil, saya tiba-tiba iya, terdakwa akan ikut kata-kata dari si orang yang mengajukannya tadi, dan itu sangat sering. Apakah benar ketika saudara terdakwa dikejutkan, dia akan melakukan gerakan-gerakan spontan? Setahu saya iya. Baik, ketika saudara melihat korban terjatuh, saat itu apa yang Anda lakukan? Saya saat itu kaget dan panik, sehingga saya langsung meninggalkan tempat kejadian. Interupsi yang mulia, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan penasihat hukum lagi-lagi tidak ada korelasinya sama sekali dengan pemukulan ini. Penasihat hukum hanya mengulur-ulur waktu saja. Saudara penuntut umum, ini waktu saya bertanya ke saksi. Kepada penuntut umum, harap tenang, dan kepada penasihat hukum dapat dilanjutkan. Cukup yang mulia. Saudara saksi, apakah masih ada keterangan yang akan disampaikan? Saya berharap pengadilan ini dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak dan berdoa untuk semua korban.
Baiklah, terima kasih saudara saksi. Untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Namun apabila dalam proses persidangan ini masih membutuhkan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali? Saya bersedia, Yang Mulia. Baiklah, pada saudara saksi, silakan mengambil kartu identitas saudara di panitera dan selanjutnya Anda diperintahkan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Dan saudara dilarang untuk berbincang dengan saksi lain tanpa izin Yang Mulia Hakim. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, dipersilakan. Penasihat hukum, apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan? Ada Yang Mulia. Dipersilakan. Dimohon kepada petugas kejaksaan untuk menghadirkan saksi ke ruang persidangan. Terima kasih. Selamat pagi saudara saksi. Silakan maju untuk menunjukkan identitas Anda. Hari ini saudara diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Rangkuti Dimas Siregar. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara yang akan dibacakan oleh hakim anggota 2. Nama Dr. Ahmad Zainal Syekhul Abidin SPKJ, tempat tanggal lahir Samarinda 14 November 1976, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Hasanuddin nomor 20 RT 5 RW 2 Kelurahan Terpake, Kecamatan Samarinda Utara, Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur, agama Islam, pekerjaan dokter spesialis kejiwaan. Apakah sudah benar saudara saksi? Benar, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri dan dipersilakan. Saudara saksi telah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat dengan rohani sendiri, dan saudara dilarang untuk memberikan keterangan palsu karena dapat diancam dengan sanksi pidana. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara dapat mengikuti persidangan? Dapat, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal penuntut umum, penasihat hukum ataupun majelis hakim? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mengerti alasan mengapa dipanggil dalam persidangan? Mengerti, Yang Mulia. Saya di sini diminta oleh penasihat hukum sebagai ahli dalam kasus penganiayaan terdakwa Rangkuti. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Yang Mulia. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Selamat siang, Dr. Zainal. Siang. Saya minta Anda menjelaskan terkait seberapa kuat gangguan yang dimiliki terdakwa hingga akhirnya terdakwa melakukan pemukulan. Lata yang dialami oleh pasien merupakan lata jenis talilia, yang mana indikasi gangguan berupa penggunaan frasa atau kata terakhir yang diucapkan oleh orang lain ketika pasien dikejutkan dan disertai dengan gerakan spontan oleh pengidap lata tersebut. Baik, Dok. Saya juga minta Anda menjelaskan gangguan yang dimiliki terdakwa karena Anda tadi menjelaskan bahwa gangguan tersebut bukan gangguan medis. Memang saya memeriksa pasien tidak melalui alat rekam secara medis dikarenakan kenapa? Sistematika pemeriksaan di bidang saya itu berdasarkan kepada pemeriksaan psikologis, bukan pemeriksaan secara medis. Oke, baik, Dok. Kemudian jika korban memang punya gangguan yang dokter sampaikan tadi, bagaimana gangguan tersebut bisa muncul? Dan dari gangguan tersebut apa mungkin berakibat dia memukul berulang kepada korban? Umumnya lata seperti ini muncul diakibatkan oleh adanya gangguan kecemasan serta adanya tekanan mental. Selain itu, gangguan saraf pada otak itu juga dapat menyebabkan kelainan ini muncul. Baik, mengapa latah yang diderita oleh terdakwa memunculkan reaksi pukulan kepada korban? Sedangkan menurut kesaksian Anda tadi korban hanya menarik kerah baju terdakwa yang hendak kabur dalam pemeriksaan kelengkapan berkendara. Ketika terjadi insiden penarikan baju ataupun insiden mengejutkan lainnya, manusia pada umumnya atau pada normalnya akan menimbulkan sebuah refleks yang berupa menghindar ataupun melawan. Jadi dapat disimpulkan kejadian yang dialami oleh terdakwa itu merupakan kejadian yang biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Baik, Dok, terima kasih. Cukup, Yang Mulia. Kepada saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Dipersilakan. Baik, Yang Mulia. Selamat siang, dokter. Siang. Dalam surat keterangan ahli menjelaskan bahwa gangguan latah yang diidap terdakwa dapat disertai gerakan-gerakan spontan. Apakah benar demikian? Benar demikian. Semisal seorang yang memiliki gangguan tersebut memegang atau di sekitar benda-benda yang dapat menimbulkan luka terhadap orang lain, sekeyakinan saya gangguan tersebut sangatlah berbahaya. Pengidap dapat melukai orang-orang tersebut. Apakah benar demikian? Benar demikian, namun harus digarisbawahi apabila gangguan yang diderita oleh terdakwa
itu cukup parah, maka itu dapat membahayakan orang lain. Interupsi yang mulia, menurut kami penjelasan yang disampaikan oleh penasihat hukum terjadi pada setiap orang pada umumnya. Karena orang yang dikagetkan ketika dia membawa senjata tajam atau benda berbahaya lainnya umumnya terjadi pada setiap orang pada umumnya. Begitu yang mulia. Saudara penuntut umum sebenarnya tidak memahami apa yang kami tanyakan, bahwa kami hanya menganalogikan kejadian tersebut. Cukup saudara penuntut umum dan penasihat hukum, mohon jaga ketertiban dalam persidangan ini. Saudara penasihat hukum dapat melanjutkan pertanyaannya kepada saksi ahli. Baik yang mulia, saya lanjutkan. Apakah saudara ahli yakin pemeriksaan psikologis tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan? Sangat yakin dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, cukup yang mulia. Apakah masih ada keterangan lain yang akan dihadirkan? Tidak, yang mulia. Saudara ahli, keterangan saudara untuk sementara dianggap cukup, namun apabila dalam persidangan ini masih membutuhkan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali? Bersedia, yang mulia. Baiklah, kepada saudara saksi silakan mengambil kartu identitas Anda di panitera dan selanjutnya Anda diperintahkan untuk duduk di kursi yang telah disediakan dan saudara dilarang untuk berbincang dengan saksi lainnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti, yang mulia. Dipersilakan. Pemeriksaan saksi dianggap selesai, silakan terdakwa duduk kembali di depan yang mulia hakim. Baik, yang mulia. Terima kasih, selamat sore terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa, apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia, yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Ya, saya sehat, yang mulia. Apakah saudara dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Ya, saya bisa, yang mulia. Apakah saudara dapat mengikuti persidangan? Ya, saya bisa, yang mulia. Apakah saudara mengenal penuntut umum ataupun penasihat hukum dan majelis hakim? Tidak, yang mulia. Baik saudara terdakwa, kami ingatkan kesediaan saudara di permulaan sidang guna memperlancar jalannya persidangan. Kami memerintahkan saudara memberikan keterangan secara jelas, lengkap, serta tidak berbelit-belit. Apakah saudara mengerti? Ya, saya mengerti, yang mulia. Baiklah hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Dipersilakan. Saudara terdakwa, dalam alat bukti yang kami ajukan berupa video pemukulan Anda atas kesaksian dua, saudara memukul helm sebanyak lebih dari 1 kali. Kebagian tubuh atas korban menggunakan helm KIT milik Anda sendiri. Apakah benar demikian? Iya, benar. Saya memang melakukan pemukulan tersebut, namun pemukulan tersebut tidak terjadi secara berulang-ulang. Melihat pemukulan dilakukan oleh terdakwa, hal tersebut tidak wajar apabila dikatakan tidak sengaja. Apa yang menjadi alasan saudara untuk berlindung dibalik ketidaksengajaan tersebut? Pemukulan yang terjadi kepada korban itu karena saya mengidap gangguan psikologis berupa sindrom latah yang jika dikagetkan saya akan melakukan refleks dengan sengaja. Baik, Anda tadi berdalih bahwa Anda memiliki gangguan, apakah betul? Ya, benar. Apa yang menyebabkan latah yang Anda derita tersebut dapat kambuh? Kalau secara ilmu kedokteran saya kurang mengetahui, namun kalau saya dikagetkan dengan sengaja, saya akan melakukan kendali di luar dugaan saya. Yang mulia, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi terdakwa terkait gangguan yang ia derita. Berdasarkan hasil pemeriksaan rekam medis yang dilakukan oleh Dr. Fadila Anwar, bahwasannya yang pertama, hasil tes neurologi refleksel pada tangan pada tes penggugat tangan kanan dan kiri menunjukkan kelainan refleksel lemah. Dan yang kedua, menurut hasil yang dia menunjukkan adanya aktivitas listrik yang sangat sedikit sekali saat aktivitas atau istirahat. Ketika jarum dimasukkan, aktivitas listrik terlihat sedikit. Tapi setelah otot tenang, aktivitas listrik yang terdeteksi kembali menjadi sangat sedikit. Dalam hal ini menunjukkan saraf refleks yang normal, artinya penjelasan yang dijelaskan oleh saksi ahli dari penasihat hukum tidak bisa dibuktikan melakukan pemeriksaan salah. Saya keberatan, yang mulia. Yang mulia, izinkan kami untuk mengajukan surat rekam medis mengenai pemeriksaan latah yang terdaftar sebagai alat bukti kami. Alat bukti diterima. Dengan demikian mulia, mereka berpendapat bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan sengaja tanpa ada pengaruh dari gangguan yang ia miliki. Hal tersebut dibuktikan dengan rekaman kesaksian juga, surat visum oleh korban dan rekam medis yang terdakwa berikan. Sekian yang mulia. Penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan tambahan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, pemeriksaan saksi dan terdakwa dinyatakan selesai. Saudara penuntut umum, kapan saudara siap dengan tuntutan pidana saudara? Kami siap dalam 7 hari lagi yang mulia. Baik, untuk memberikan waktu kepada penuntut umum mempersiapkan tuntutan, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari dari hari ini. 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa, Pak Nitra? Pada hari Rabu tanggal 2 Desember tahun 2020 yang mulia. Apakah merupakan hari libur atau hari besar? Tidak yang mulia. Apakah bertepatan dengan persidangan lain? Juga tidak.
Baiklah, untuk memberikan waktu kepada penuntut umum mempersiapkan, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 2 Desember 2020. Diberitakan pada terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum untuk hadir sesuai dengan jadwal persidangan tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara PDM strip 145/SMR/2012/2020 atas nama terdakwa Rahkuti Dimas Siregar pada hari ini Rabu 2 Desember 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan terdakwa? Kami sudah siap yang mulia. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang Bagi saudara terdakwa, seperti yang diagendakan sebelumnya, hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Baik yang mulia. Kejaksaan Negeri Samarinda untuk keadilan surat tuntutan pidana nomor register perkara PDM strip 145/SMR/12/2020. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Persidangan perkara atas nama terdakwa Rahkuti Dimas Siregar alias Regan Bintang Budi Siregar yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Samarinda telah melalui proses persidangan yang pada intinya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Rahkuti Siregar bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan menyebabkan orang lain luka berat sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan, menyatakan barang bukti berupa surat yang berupa visum et repertum, sepeda motor Jupiter hitam bernomor polisi KT 1176WH, helm sport merek KYT tipe Galaxy warna hitam kombinasi putih, smartphone Vivo tipe Y12, menetapkan supaya terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam memutuskan perkara ini. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada siang hari ini, Senin tanggal 12 November 2020, Samarinda 12 November 2020. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum Azhara Dita Pratiwi, SHMH, Diva Putri, SHMH, Dendi Kristanto, SHMH. Sekian yang mulia. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti isi dari surat tuntutan tersebut? Iya, saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan nota pembelaan? Iya yang mulia, semuanya saya serahkan ke penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Iya yang mulia, kami membutuhkan waktu untuk mempersiapkan nota pembelaan kami. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 7 hari yang mulia. Baik, untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum mempersiapkan pembelaan, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan hari ini. 7 hari dari sekarang hari dan tanggal berapa, Panitera? Pada hari Rabu tanggal 9 Desember. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara PDM strip 145/SMR/12/2020 atas nama terdakwa Rahkuti Dimas Siregar pada hari ini Rabu 9 Desember 2020 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan terdakwa? Kami sudah siap yang mulia. Kepada petugas persidangan dipersilakan menghadirkan saudara terdakwa Rahkuti Dimas Siregar ke dalam ruang Terima persidangan. kasih, selamat pagi saudara terdakwa. Seperti yang diagendakan sebelumnya, hari ini adalah pembacaan nota pembelaan terdakwa oleh penasihat hukum. Kepada saudara penasihat hukum, apakah sudah siap dengan pembelaannya? Kami siap yang mulia. Apakah penuntut umum sudah menerima salinannya? Belum yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum silakan serahkan salinannya kepada majelis dan penuntut umum. Silakan dibacakan. Baik yang mulia. Yang mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan dari terdakwa dan kuatnya barang bukti, kami dari penasihat hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda agar kiranya mempertimbangkan nota pembelaan ini sebagai berikut. Pertama, menyatakan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum. Kedua, terdakwa belum pernah dihukum. Ketiga, terdakwa belum menikah. 4, terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan. 5, terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikianlah nota pembelaan ini kami sampaikan atas berkenan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Kami tim penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Samarinda 2 Desember 2020. Hormat kami penasihat hukum Badiatul Anissa SHMH, Widianto SHMH. Terima kasih yang mulia. Silakan terdakwa membacakan pembelaan pribadinya.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada Bapak Ibu Hakim yang saya muliakan, jaksa penuntut umum yang saya hormati, dan penasihat hukum yang saya hormati, perkenankan saya Rahmudi Dimas Siregar untuk dapat menyampaikan curahan hati dan perasaan saya. Apa yang saya sampaikan ini bukan saya sebut sebagai pembelaan diri, melainkan dari hati yang bergejolak di dalam diri saya. Bapak Ibu Hakim yang saya muliakan, saya tahu bahwa apa yang saya perbuat melukai korban. Bapak Ibu Hakim, kasus yang saya alami ini telah menjadi teguran keras dari Tuhan terhadap diri saya agar saya sadar. Saya merasa sangat menyesal dan malu atas apa yang saya perbuat, terlebih lagi karena saya telah menyakiti hati keluarga saya. Saya yakin Bapak Ibu nantinya dalam memberikan putusan akan adil dan bijaksana. Saya berharap putusan tersebut membawa pencerahan buat hidup saya agar saya dapat kembali beraktivitas di dunia perkuliahan, dan saya dapat menyelesaikannya tepat waktu agar tidak membebankan orang tua saya. Lewat kesempatan ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak yang saya rugikan tentang apa yang sudah saya perbuat. Bapak Ibu Hakim yang saya muliakan, saya percaya bahwa Bapak Ibu Hakim memiliki empati sebagai orang tua yang menyadari jika ada seorang anak yang sedang labil dalam psikologis pasti melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf dalam putusan nantinya dapat menghukum saya tidak dipenjara seperti yang saya jalani selama ini, namun menghukum saya untuk dibina secara keilmuan oleh pihak yang berwenang. Demikian curahan hati dan permohonan hati saya. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Bapak Ibu Hakim dalam memvonis saya. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari penuntut umum? Tidak ada Yang Mulia. Kami selaku penuntut umum tetap berpendirian teguh pada tuntutan yang telah kami ajukan tadi. Baik, sidang hari ini telah selesai. Untuk agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Maka majelis hakim memerlukan waktu untuk memusyawarahkan untuk membuat putusan dan sidang ditunda selama 7 hari. Pada tanggal berapa, Panitera? Pada hari Rabu tanggal 12 Desember tahun 2020 Yang Mulia. Baiklah, sidang akan ditunda dan dilanjutkan hari Rabu 16 Desember 2020. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa harus dipanggil secara resmi. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim akan melegakan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Selamat pagi saudara terdakwa. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Iya, saya siap. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Iya, saya siap. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan kepada saudara terdakwa, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum agar menyimak dan mendengarkan putusan ini. Dan kami akan membacakan putusan ini mulai dari pertimbangan hukum. Bagaimana jaksa penuntut umum dan penasihat hukum? Apakah sepakat? Putusan nomor 29/PIDB/2020/PN SMR. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama Rangkuti Dimas Siregar bin Togu Pambudi Siregar alias Regan, tempat tanggal lahir Medan 28 Februari 1999, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan. Tempat tinggal Jalan Raya Marta Dinata nomor 5 RT 2 RW 3 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loajanan Ilir Kabupaten Samarinda Kalimantan Timur. Pekerjaan mahasiswa atau pelajar pendidikan terakhir SMA. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan adalah dakwaan pertama, yakni Pasal 351 ayat 2 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berimbang. Sebelum menjatuhkan pidana, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka. Akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban tidak dapat melakukan tugasnya sebagai anggota kepolisian. Terdakwa sering tidak berterus terang selama proses pemeriksaan dan terdakwa juga memberikan keterangan berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya pemeriksaan. Dalam perkara ini, terdakwa tidak mengakui bahwa dia mencoba melarikan diri dari pemeriksaan saat melanggar aturan lalu lintas. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merasa bersalah. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 Junto pasal 33 KUHP,
Lamanya penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya yang bersangkutan. Mengadili menyatakan terdakwa Rangkuti Siregar panggilan Rangkuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan orang lain luka berat, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun 5 bulan. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp7.500. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020 oleh Farid Nur Zaidan SH.MH sebagai Hakim Ketua, Nur Laili Masyula SH.MH dan Lailiyah Musyarofa SH.MH sebagai Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh Ahmad Khairul Alvin SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Azharati Dita Pratiwi SH.MH dan kawan-kawan sebagai penuntut umum di hadapan terdakwa. Apakah saudara terdakwa, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum sudah mengerti dengan putusan ini? Mengerti, Yang Mulia. Demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Baik, kepada para pihak yang merasa berkeberatan terhadap isi putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Samarinda dalam waktu 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Demikianlah proses persidangan pada perkara nomor register perkara Stret 145/SMR/12/2020 dengan terdakwa Rangkuti Dimas Siregar alias Siregar Bintang Kupang Budi Siregar pada hari Rabu 16 Desember 2020. Dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup.